Hai guys, sudah tahu kan manfaat ekoenzim? Bisa digunakan untuk antara lain untuk mandi, cuci baju, cuci piring. Tapi rasanya kurang mantep ya kalau tidak ada busanya. Karena kita terbiasa mandi penuh busa. Karena itu saya coba bikin ekoenzim lerak. Nah, ini sudah saya siapkan bahannya teman-teman. Ini saya siapkan lerak. Kemudian bahan organik seperti biasanya kalau kita bikin ekoenzim. Jangan lupa siapkan timbangan. Kemudian ini gulanya saya pakai molase dan air. Yang pertama kita tentunya melihat wadahnya, karena wadah yang saya punya ini kapasitasnya 12 liter. Maka untuk membuat ekoenzim lerak ini saya isi air 50% saja. Tidak seperti biasanya kalau kita membuat ekoenzim bisa menggunakan air sampai 60%. Kali ini kita 50% saja karena nanti akan ditambahkan lerak. Kemungkinan dalam proses fermentasi itu sudah ada busanya. Air yang saya pakai itu air pump biasa yang saya diamkan selama 24 jam dengan ditetesi EE. Kemudian ini sudah saya isikan ke dalam bak wadah sebanyak 50% dari wadah, yaitu 6 liter. Sehingga gulanya di sini saya pakai molase, ini sudah saya timbang. Molasenya kita pakai 600 gram. Jadi ini 10 bagian, 1 bagian. Kemudian seperti biasa kalau kita membuat ekoenzim, bahan organiknya itu sebesar 3 bagian. Jadi 10, 1, 3. Selanjutnya bahan organik ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini teman-teman, supaya untuk mempercepat fermentasi. Nah, ini semuanya sudah dipotong-potong semua sampai kecil-kecil, termasuk ini ya. Ini tadi bijinya saya buang. Nah, terus tadi belum disebutkan ya, berat BO seluruhnya adalah 3 bagian, yaitu 1800 gram atau 1 kilo 8 on. Untuk bahan organik ini sebelumnya, sebelum dilakukan pemotongan tadi, sebelumnya saya cuci dulu, kemudian direndam dengan air yang sudah diberikan EE ya, untuk membersihkan dari efek kimia sebelumnya. Nah, direndam selama 45 menit tadi sudah saya lakukan. Kemudian sekarang dipotong-potong kecil semua sudah ya, ini seberat 1,8. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke dalam air. Nah, airnya ini tadi molasenya sudah saya tuang ke sini semua, sudah habis ini. Sudah saya tuang semua. Untuk gulanya bisa pakai gula tebu, bisa gula merah aren bisa, kemudian juga molase juga bisa. Kebetulan ini yang tersedia di rumah saya itu adanya molase. Ini tadi sudah saya tuang semua sebesar
600 gram. Kemudian bahan organik kita tuangkan semua. Tangannya susah kan, seperti itu ya, sampai bersih semua tanpa tersisa. Satu lagi. Setelah itu kita tuangkan, terakhir adalah leraknya. Leraknya seberat 600 gram ya. Ini sudah dibuang bijinya, ini udah kosong. Ini masukkan semua. Oke, itu semua kita aduk. Aduk semua. Seperti itu teman-teman. Setelah diaduk rata, kemudian tutup dengan rapat ya, sampai kedap udara supaya proses fermentasinya berjalan dengan baik, dan tunggu selama 3 bulan. Itu tadi cara membuat ekoenzim lerak dengan fermentasi yang biasa, yang seperti kita lakukan kalau kita membuat ekoenzim. Selanjutnya kita coba lagi dengan cara yang lain, yaitu menggunakan F2 atau fermentasi kedua. Untuk membuat fermentasi kedua, kita siapkan ekoenzim yang sudah jadi. Nah, ini ekoenzim yang sudah jadi. Saya siapkan sebanyak 600 ml. Kemudian kita tambahkan lerak sebesar 60 ml. Ini 10 bagian, 1 bagian. Jadi ekoenzim murni, kemudian lerak. Di sini juga saya tambahkan jeruk karena saya suka baunya, jeruk sambal dan jeruk purut ya. Kita masukkan semua. Ini setelah kita campurkan seperti ini, ini ekoenzim yang di dalamnya sudah ada leraknya dan jeruk nipis. Kita tutup rapat kembali dan didiamkan selama 1 bulan. Nah, inilah bedanya ekoenzim yang pertama atau F1 tadi. Bahannya adalah air, molase, bahan organik, lerak. Proses fermentasinya selama 3 bulan. Nah, yang ini fermentasi kedua, bahannya adalah ekoenzim yang sudah jadi ditambah lerak. Diproses fermentasi selama 1 bulan. Seperti itu teman-teman. Selamat mencoba. Salam ekoenzim.